Mari kita perhatikan secara visual ijazah Jokowi di bagian ini. Biasanya orang tertuju pada cap stempel yang tidak menimpa pas foto. Banyak ahli dan pakar melakukan penelitian terhadap pas foto ini. Kenapa cap stempel merah tertutup jas hitam? Tetapi tidak ada satupun ahli yang meneliti kenapa stempel merah tersebut hanya tertutup di bagian jas hitam saja, tidak tertutup secara keseluruhan oleh pas foto. Padahal, jika seperti pendapat para pakar yang mengatakan cap stempel tertutup pas foto, maka tidak akan ada lintasan merah apapun di bagian pas foto. Jika fakta pas foto seperti ini tampilannya, maka bisa disimpulkan bahwa lembar fisik ijazah sarjana UGM Joko Widodo ini adalah hasil dari produk cetak digital yang sederhana, yang dioperasikan hanya oleh seorang amatir seusia generasi milenial yang baru mengenal program-program komputer, karena di bagian pas foto terjadi editing foto yang menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Beberapa hari lalu kita mendengar dan menyaksikan di beberapa media online ataupun media mainstream, bahkan di media sosial juga beredar bahwa alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 mengadakan reuni ke-48 bertempat di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan itu hadirlah sejumlah katanya alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80 yang mereka mengatakan adalah seangkatan dengan Jokowi. Kemudian para alumni itu memakai baju seragam, sementara Jokowi tidak memakai baju seragam. Nah, Pak Jokowi pada kesempatan itu mencurahkan curahan hatinya tentang dugaan ijazah Jokowi palsu itu. Jadi seakan-akan Jokowi itu menyampaikan kepada kawan-kawannya, katanya itu ini yang sedang dialaminya hari ini, bahwa ada orang permasalahkan keaslian ijazahnya. Seakan-akan demikian pesan Pak Jokowi dari itu. Nah, sahabat semuanya, dari pertemuan Pak Jokowi dengan alumni itu, kalau pertemuan antar alumni itu hal biasa. Nah, kejanggalan-kejanggalan mulai tercium oleh publik. Pertama, kejanggalannya, kok sekarang baru Jokowi menghadiri yang namanya reuni alumni Fakultas Kehutanan. Selama ini tidak pernah ada. Yang pertama itu. Yang kedua, reuni ini dilaksanakan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ini juga sebuah hal keanehan, selama ini tidak pernah dilakukan dan mengundang Jokowi. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kekeliruan Rektor UGM soal tanggal lulus Jokowi terungkap. Nah, teman-teman, ini baru ya terungkap bagaimana kekeliruan Rektor UGM Ova Emilia, teman-teman, tentang tanggal lulus Jokowi. Karena di klarifikasi pertama, Ova Emilia dengan klarifikasi kedua, ya tanggal lulus Jokowi itu ya berbeda, teman-teman. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang dicurigai oleh publik, ya ujung-ujungnya ketahuan juga ya tentang Rektor UGM ini. Oke, ya tanggal berapa yang disebut oleh Ova Emilia ini, teman-teman? Kita lanjut di sini. Baru ngeh netizen, ternyata video menolak Rektor UGM Ova Emilia pertama dan kedua berbeda, menyebutkan tahun kelulusan Joko Widodo alias Jokowi. Nah, video pertama, nah ini teman-teman penjelasannya, bahwa video pertama menyebut bahwa kelulusan Jokowi 5 November tahun 1985. Nah, sedangkan video kedua, ya kelulusan Jokowi 23 Oktober 1985. Nah, ini sangat jauh berbeda sekali. Ya, mungkin kalau salah penyebutan, ya mungkin bisa saja ya apa dia sebut bulannya ya sama atau beda tanggal. Nah, tapi ini 5 November dengan 23 Oktober, ya itu sangat jauh sekali perbedaan. Ya, mungkin kalau misalnya 5 November atau 5 Oktober ya bisa saja itu salah penyebutan. Tetapi kalau 5 November dengan 23 Oktober itu sangat jauh sekali. Oke.
Padahal itu video menolak resmi UGM mestinya jauh kesalahan sekecil apapun. Video menolak pertama Rektor UGM Ova Emilia dibuat sekitar bulan Agustus. Nah, ini dibuat sekitar bulan Agustus dan video menolak kedua sekitar bulan November. Sebelumnya saya malah meminta video menolak ketiga terkait perkembangan terbaru munculnya ijazah Bambang Budi Harto di persidangan Citizen Lawsuit. Tahun sama, fakultas sama, tapi bentuknya berbeda. Jangan-jangan kalau dibuat video menolak ketiga Rektor UGM Ova Emilia beda lagi tahun kelulusan Jokowi, atau ada lagi yang berbeda. Video pertama dibantah oleh video kedua, maka sudah benar kalau Rektor UGM tak perlu lagi membuat video ketiga. Netizen Indonesia ini memang jeli luar biasa, baru ngeh saat ini, padahal sudah lama dan dikira AI, ternyata asli. Benar juga kata sebuah ungkapan yang belakangan ini populer, kejujuran itu sederhana, sementara kebohongan itu rumit. Sederhana karena kejujuran tak membutuhkan alasan apa-apa. Rumit karena kebohongan membutuhkan alibi, rekayasa, dan satu kebohongan harus ditutupi lagi dengan kebohongan berikutnya. Tidak saja rumit tapi juga capek. Pada ijazah atas nama Joko Widodo yang beredar luas yang awalnya diposting oleh Dian Sandi, kader PSI, tanggalnya tertulis 5 November 1985. Nah, itu yang diupload oleh Dian Sandi dan tertulis bahwa 5 November 1985. Nah, berbeda dengan ya itu klarifikasi pertama, klarifikasi ya dari Ova Emilia itu ya klasifikasi sudah pas, tapi klarifikasi keduanya ya 23 Oktober teman-teman. Kemudian berarti yang sesuai adalah video menolak pertama, bukan kedua. Bagaimana pula video kedua justru lebih salah daripada video pertama? Berarti ke video ketiga kalau mau dibuat bisa lebih salah lagi, benar-benar rumit. Agaknya kebenaran belum akan terungkap dalam waktu dekat ini dan bisa jadi tak akan terungkap selamanya. Nah, itu teman-teman ya mengenai ya perbedaan klarifikasi tentang tahun lulus Jokowi, dan di sini kita sudah mulai mengetahui bahwa ya Rektor UGM sudah mulai kelihatan ya kesalahan-kesalahannya. Ya dalam mengklarifikasi ijazah Pak Jokowi. Rektor UGM bikin bingung Jokowi lulus 2 kali. Informasi resmi yang disampaikan Universitas Gadjah Mada UGM terkait kelulusan mantan Presiden Joko Widodo Jokowi membingungkan. Penelusuran redaksi dari kanal YouTube resmi UGM, ada 2 informasi berbeda yang disampaikan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Pertama, dalam video berjudul Pernyataan Rektor UGM terkait ijazah Joko Widodo yang tayang sejak 22 Agustus 2025, Profesor Ova menyebut Jokowi lulus pada tanggal 5 November 1985. Ya, Joko Widodo dinyatakan lulus UGM pada tanggal 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda pada tanggal 15 November 1985. Demikian pernyataan Profesor Ova dikutip redaksi Rabu 28 Januari 2026. Nah, pantas saja teman-teman publik itu kurang percaya apa yang disampaikan oleh ya Rektor UGM. Ya, dari sini saja sudah ketahuan ya bahwa ini tidak ada kebenaran dalam hal ini. Ya, harusnya sama ya, tahun kelulusan itu sama, tidak mungkin Pak Jokowi lulus 2 kali. Masih dalam video yang sama, Profesor Ova mengklaim UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Jokowi. Dokumen tersebut meliputi tahap penerimaan, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, kuliah kerja nyata KKN, hingga proses wisuda.
Namun demikian, informasi berbeda disampaikan Profesor Ova dalam video yang dipublikasi YouTube UGM pada tanggal 28 November 2025 atau sekitar 3 bulan setelah video pertama dipublikasi. Ya, memang jarak antara video pertama dengan video kedua itu ya berjarak sekitar 3 bulan, teman-teman. Nah, dalam video berjudul Penegasan Rektor UGM tentang Ijazah Joko Widodo, Profesor Ova menyebut tanggal dan bulan yang berbeda terkait kelulusan Jokowi dari UGM. Dari video awal yang disebut lulus 5 November 1985. Ya, berarti video awal itu sesuai dengan yang Dian Sandi ketika mengupload ya ijazah Pak Jokowi 5 November 1985 merupakan tahun kelulusan dan tanggal kelulusan dari Pak Jokowi. Nah, berubah ya di video yang kedua ya 3 bulan setelah itu menjadi tanggal 23 Oktober 1985. Ya, untung saja ya tahunnya tidak berbeda. Ini sangat-sangat membingungkan sekali. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan jelas Profesor Ova. Di akhir video, Profesor Ova menyebut informasi kelulusan Jokowi merupakan bentuk tanggung jawab UGM tanpa ada unsur pembelaan untuk Jokowi. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional, tutup Profesor Ova Emilia. Nah, ternyata teman-teman dia mengklaim bahwa ini menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kebenaran apa yang dipegang oleh publik kalau seperti ini? Dari apa yang disampaikan yang menolak pertama ya dengan menolak kedua ya berbeda tahun kelulusan, padahal itu adalah ya tanggal yang sangat-sangat penting sekali ya. Disitulah ya diketahui apakah ada hal kebenaran dalam penyampaian ini atau tidak. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.